masih dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran dari rumah secara tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom. Tema kali ini adalah pembahasan ya. Saya akan share screen dulu sesuai dengan flyer yang sudah saya bagi di masing-masing WA group, bahwa hari ini kita akan pembahasan tugas perkembangan komputer dan prosesor kemarin. Kemudian nanti kita lanjutkan poin C ya. Sudah dibaca-baca LKS-nya? Boleh open mic anak-anak? Oke, di layar sudah tampak belum? Sudah, Bu. Baik, terima Sudah. kasih. Sudah. Kita akan masuk ke pembahasan ya, perkembangan komputer. Kemarin itu saya tampilkan ini kan, tabel kosong ya. Tapi ada beberapa anak yang bertanya, Ibu boleh nggak tidak dibuat tabel? Justru dengan menggunakan tabel, kalian akan lebih mudah membaca dan belajar. Ya, di atas kolom ini ada generasi komputer 1, generasi komputer 2, generasi komputer 3, generasi komputer 4. Sebenarnya ada juga generasi komputer kelima ya, di era sekarang ini kita sedang menuju generasi komputer kelima. Sama seperti society revolusi di 5.0. Pernah dengar nggak? Kalian boleh browsing nanti apa itu society 5.0, masyarakat digital tentunya ya, termasuk kalian ini, generasi-generasi kalian. Kembali lagi ke pembahasan mengenai tugas kalian yang harusnya sudah terakhir ya, berbatas waktu dikumpul hari Minggu tanggal 15 ya, pukul 11.59 siang hari. Jadi 12 siang itu sudah nggak bisa lagi ngumpul tugas, harusnya di hari Minggu 15 November. Ini tabelnya, baik kembali lagi di kolom generasi 1, 2, 3, 4, kemudian di baris pertama yang ditanyakan adalah ciri utama dari masing-masing generasi, kemudian tahun yang mengawali dari generasi masing-masing komputer, dan nama komputernya. Ya, silakan kalian catat boleh, difoto boleh, di screenshot layarnya boleh. Mana tahu nanti di pas 2 minggu lagi penilaian akhir semester akan saya tanyakan kembali. Ya, ini sebenarnya kalau kamu browsing semuanya ada. Di materi yang kalian bisa download di Google Classroom juga ada. Ciri utama dari generasi komputer 1 anak-anak itu ada tabung hampa. Dari beberapa ciri dari masing-masing generasi, yang paling menonjol ya, yang paling utama, yang paling bisa dibedakan dari masing-masing generasi, generasi komputer pertama itu adalah tabung hampa atau disebut dengan istilah vacuum tube. Kemudian di generasi komputer kedua sudah menggunakan transistor, sehingga ukurannya mulai lebih kecil dibanding generasi sebelumnya. Nah, di generasi ketiga sudah menggunakan sirkuit terpadu atau lebih populer disebut dengan IC. Ya, generasi ketiga ini, Nak. IC kepanjangannya dari Integrated Circuit. Oh, boleh dalam bahasa kamu menulis dengan sirkuit terpadu. Nah, di generasi keempat yang masih sekarang kamu gunakan bagi yang punya komputer, PC di rumah itu disebut dengan mikroprosesor ya, semakin mengecil lagi ukuran tampilan secara fisik dari komputer. Tahun diawali ternyata di tahun 1900-an ya. Untuk generasi komputer 1 tahun 1937.
Nah, untuk generasi komputer 2 diawali dari tahun 1951. 51. Ya. Kemudian di generasi komputer ketiga 1964. Dan di generasi komputer keempat nih diawali dari tahun 1970-an. Ya. Mungkin kakek kalian ada kelahiran tahun 70-an ya, sudah mengenal komputer generasi keempat tuh diawali dari tahun 1970-an. Nama komputernya di generasi komputer pertama itu namanya sesuai dengan penemunya yaitu Atanasov dan Berry ya. Atanasov Berry. Di komputer kedua diberi nama dengan UNIVAC. Kemudian di generasi komputer ketiga, komputer mini atau dalam bahasa Inggris mini komputer. Dan di komputer generasi keempat lebih populer, kalian pernah dengar istilah PC? Sering saya tanyakan, PC kepanjangan dari kelas 1 ya, sudah saya ajarkan. Personal komputer. Iya, betul. Personal komputer. Atau kalau dia PC untuk bekerja, bisa juga disebut dengan desktop. Karena diletakkan di atas meja. Top itu di atas, desk meja kerja sebenarnya. Jadi PC ini komputer pribadi yang di rumahan gitu. Kalau desktop ini komputer pribadi untuk kantoran, sering disebut dengan desktop. Yang bisa dibawa bepergian, komputer jinjing, itu namanya laptop. Jenis laptop pun ada banyak, ya disebut dengan istilah notebook, netbook dari ukuran dari layar. Nah itu sudah saya jelaskan pertemuan 2 minggu lalu pada saat tatap muka. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya. Yang ditanyakan di pembahasan berikutnya adalah perkembangan dari teknologi prosesor. Tadi di generasi keempat, kalian sudah tahu yang disebut dengan apa? Mikroprosesor. Ya, mikro itu kecil. Kalau kalian bongkar, pernah saya ajak membongkar PC ya di laboratorium. Mungkin yang ambil ekstra komputer, nah ini pernah membongkar ya. Di dalamnya terdapat yang namanya prosesor di dalam CPU, Central Processing Unit, otaknya komputer. Inilah yang bekerja, yang memberikan instruksi peralatan di balik layar yang dipasang di atas motherboard. Terdiri dari sirkuit-sirkuit nih ya, IC-IC yang kecil. Nah, pertanyaan di tugas kemarin, prosesor mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Saat ini terdapat banyak perusahaan atau yang sering populer disebut dengan istilah vendor yang bergerak di bidang komputer yang membuat prosesor. Salah satu vendor raksasa komputer yang membuat prosesor ada Intel. Pernah dengar ya kalau kalian jalan-jalan di mall, di toko-toko komputer, merek ini udah nggak asing lagi. Nah, sama seperti sepeda motor, Honda, Yamaha itu udah nggak asing di telinga kalian ya. Nah, sama dengan prosesor. Prosesor yang paling mendunia, yang paling populer itu Intel. Siapa yang nggak pernah mendengar istilah Intel? Bahkan prosesor yang ditanamkan pada smartphone kalian, kalau kalian baca-baca kotak dari handphonenya, ya, atau baca spesifikasinya, di sana juga ada yang menggunakan prosesor Intel. Telah mengembangkan prosesor hingga generasi ke-8. Sebutkanlah perkembangan prosesor hingga saat ini. Apa hanya Intel aja, Nak? Ada yang kenal dengan merek yang lain? Selain Intel, ada AMD. Ya, AMD. Bagi yang hobi game, para gamer nih banyak yang bilang, saya bukan hobi game. Tapi saya mendengar dari para gamer bahwa prosesor AMD itu lebih baik kualitasnya untuk para gamer ya
dibandingkan Intel lebih cepat panas. Kalau panas tuh nggak bagus ya untuk PC. Jadi kerjanya semakin lambat, agak mengganggu kinerja dari PC tersebut, sehingga prosesor yang paling pas untuk para gamer itu kan nggak bisa mengakses 1 jam ya, 2-3 jam online. Nah, itu cocok AMD. Baik, kita lanjut ke pembahasan perkembangan teknologi prosesor. Di sini kalau kita cek ada 20 urutan ya. Generasi 1 itu masih belum ada nama anak-anak. Dia pakai numerik, atau numerik penomoran. Di sini ada namanya prosesor 8088 dan 8086. Kemudian di generasi 2 masih juga menggunakan numerik 80286. Di generasi ketiga prosesor 80386DX. Kemudian alfabet di belakangnya mundur ya, SX 80386 tapi SX. Nah, ini versinya berbeda di alfabet belakang. Generasi 4 prosesor 80486. Jadi ada 4-nya, generasi 4 80, karena hitungan dari komputer itu kelipatan 8. Heksa ya, bilangannya heksa. 1 byte sama dengan berapa bit? 8 bit. Jadi kelipatannya 8. 8, kalau kamu punya flash disk, pernah perhatikan flash disk, daya tampungnya itu dimulai dari 8 megabyte. Ya, kemudian ada 16 megabyte. Itu zaman saya kuliah di tahun 2000-an. Tapi sekarang jarang ditemukan flash disk dengan kapasitas 8 mega. Kemudian ada 16, 32 gitu ya, 32 mega. Kemudian ada 1 giga, sekarang mainnya di giga. Terus kalau hard disk eksternal itu ada tera, ya. Nah, kemudian prosesor berikutnya di Cyrix, ya, diberi identitas prosesor Cyrix 486 SLC. Nah, itu di urutan ke-6. Kemudian prosesor Cyrix 486 SLC. SLC. Di urutan ke-8 ada dari Cyrix beralih ke IBM. IBM ini juga merek tertua ya. Kalau kita perhatikan International Business Machine yang sekarang beralih menjadi perusahaan raksasa komputer yang disebut dengan Windows. Nah, mulai mengalami nama-nama ya, lebih manusiawi. Kalau tadinya kan numerik tuh, dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, generasi pendahulu itu menggunakan numerik. Jadi, lebih manusiawi, lebih mudah diingat jika diberikan nama. Sama kayak kalian udah punya KIA belum? Kartu identitas anak. Kalau punya ya. Nah, itu kan ada NIK, nomor identitas ya. Kartu identitas anak, di situ ada NIK, nomor identitas kependudukan. Setiap anak yang lahir itu didata. Kalian lahir didaftarkan, punya NIK. NIK ini harus unik. Habis 1, nggak mungkin 1 lagi, pasti 2, 3, habis 100, 101, 102, 103, dan seterusnya. Jadi setiap anak, setiap orang, NIK-nya tuh nggak sama. NIK-nya pasti beda-beda. NIK ini adalah identitas setiap orang. Ya, walaupun ada 1000 nama Putu, 1000 nama Made di Bali, Ketut, Nyoman, NIK inilah yang nanti membedakan. Nah, kita lanjut lagi. Mulai diberi penamaan yang lebih manusiawi di generasi ke-9. Urut 9, generasi 5 kita sebut dengan Pentium. Nah, saya mulai kenal Pentium pada saat
SMP seperti kalian ya, sudah mengenal generasi 5 Pentium klasik, masih ada nomornya tapi kita jarang sebut dengan P54C. Generasi Pentium. Ada generasi 6 Pentium Pro. Pentium 2, Pentium 2 Celeron, Pentium 2 Celeron A, Pentium 2 Celeron PPGA, soketnya mulai lebih ramping. 370 Pentium 2 Xeon. Nah, generasi ke-8 Intel Core 2 Duo. Pernah dengar? Kalau kalian beli laptop atau beli PC, ini harus dicek-cek prosesornya, ya. Kebutuhan kalian apa aja? Hanya untuk Office, seperti Word, Excel, PowerPoint, juga akses internet. Itu kebutuhan anak SMP misalnya. Ya, jadi prosesornya nggak usah yang terlalu cepat. Nih, di Core i9 nih yang terbaru. Kalau dana keuangan kalian, ekonomi keluarganya baik, ya mengikuti boleh. Tren yang paling baru adalah di prosesor Core i9, Core i9. Setelah Core 2 Duo ada Core i3, Core i5, Core i7. Pernah dengar? Itu boleh dicek-cek sama orang yang paham ya. Jangan nanti terima bongkar, nggak terima pasang, repot, hancur semua PC, laptop kalian di rumah. Atau emang di sekolah misalnya satu waktu nanti kalau sudah tatap muka di tahun 2021 di depan ruang komputer di lab komputer itu ada CPU atau nanti di gudang Tikom ada yang bisa kalian bedah-bedah ya. Ini namanya prosesor, ini namanya power supply, ini namanya motherboard. Mau dipegang langsung, dianalisa, diteliti bentuknya, fisiknya, itu boleh. Baik, itu pembahasan tugas terakhir ya. Nah, kita lanjut ke materi poin C. Boleh beralih ke LKS kalian ya. Di poin C kita belajar materi peran TIK, teknologi informasi dalam perubahan masyarakat. Jadi apalagi di masa pandemi ini anak-anak, peran teknologi informasi di era pandemi semua beralih menjadi digital. Ada yang kaget, ada yang gaptek, gagap teknologi, ada yang tidak bisa menerima, tapi kita harus menerima perubahan. Termasuk kalian, ya. Kelas 8 baru naik kelas 8 SMP sudah digilas sama perubahan. Terasa nggak? Mau nggak mau harus punya akun email. Mau nggak mau harus bergabung dengan LMS, Google Classroom. Bukan hanya mengenal WhatsApp, ya, bukan hanya mengenal Facebook, media sosial, untuk update, untuk upload, tetapi di bidang pendidikan, nah, seperti sekarang kita virtual tatap muka menggunakan Zoom. Kemudian ada juga kuis-kuis online kemarin, saya menggunakan Quizizz, Wordwall gitu ya. Absen pun kalian online, ya enggak? Dan banyak sekali selain di dunia pendidikan, masyarakat juga di pemerintahan ya. Kemudian nah tadi berbicara KTP, ada KTP online di masyarakat. Kemudian lagi bagi yang bekerja di swasta dari rumah aja. Kemudian bisnis ada mulai dari rumah, menjual produk-produknya, menjual makanan siap saji, dan seterusnya. Masyarakat tergilas sama perubahan di pandemi ini. Sebenarnya teknologi ini sudah ada sejak tahun 2000-an di Indonesia. Kalian udah lahir ya? Kalian kelahiran tahun berapa? 2006. 7 ada 2006, Bu. 2006, 2007. Ya. Di tahun 2000-an itu sudah booming, internet masuk, tapi ya harga untuk
berlangganan per jamnya kalau di warnet tuh masih mahal anak-anak, 20.000 gitu ya. Kemudian turun jadi 15.000 zaman saya kuliah di tahun 2000-an. Kita udah mulai cari informasi itu di internet. Sampai sekarang 2.000 rupiah loh per jam. Jauh sekali ya perbedaannya setelah 10 tahun. Tetapi kita belum terbiasa, belum semua masyarakat menyentuh yang namanya teknologi. Nah, ada juga sisi positif ya dari pandemi ini. Semua orang mau tidak mau berusaha, berupaya membelikan anak-anaknya smartphone, ponsel, HP lah. Oh, kalau komputer masih lebih mahal, smartphone yang terintegrasi dengan komputer, fitur-fiturnya sudah mulai mendukung untuk mengakses internet, itu bisa untuk pembelajaran. Ya, mau tidak mau juga, teknologi ini ibarat pisau bermata dua anak-anak. Bukan berarti pisaunya punya mata ya. Maksudnya ini adalah istilah. Artinya kalau kalian tidak pandai menggunakan dalam arti menguntungkan buat kalian, pisau itu kalau di dapur bisa membantu ya. Pekerjaan lebih rapi kalau potong sayur, potong buah, potong bahan-bahan masak seperti bawang, sayur itu lebih rapi dibanding pakai tangan. Kemudian sisi negatifnya kalau kalian pakai main-main di rumah, main yuk perang-perangan gitu, wah repot. Bacok. Ya, belum lagi ada korban yang berdarah-darah. Ya kalau masih bisa diselamatkan. Kalau pindah alam, korbannya kalian juga harus masuk bui. Sama juga dengan teknologi. Teknologi apapun itu yang kamu genggam, baikkah smartphone, tablet, notebook, netbook, laptop, PC, kalau untuk kalian bisa mengakses internet, dari berbagai gadget tersebut, kalian mengakses internet, tapi kalian gunakan untuk hal-hal negatif, di dunia maya juga sama dengan dunia nyata, anak-anak. Ada hukum, ya, ada undang-undang. Apa undang-undangnya? ITE. Ya, undang-undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Jadi di dunia maya itu kan ada penyebaran informasi, ya enggak? Ada juga transaksi jual beli online gitu kan, transfer duit lah. Kemudian dilakukan secara elektronik digital di dunia maya. Seperti yang lagi viral nih sekarang. Apa itu? Video 19 detik. Video sure viral. Itu kan diusut penyebar pertamanya, penyebar kedua, dan seterusnya. Di dunia maya kita juga harus berhati-hati ya anak-anak, tidak memandang. Bahkan sangat mudah loh dilacak. Ya, kalian bersembunyi dimanapun, karena ingat identitas lagi. Tadi kita bahas identitas. Kalian lahir punya identitas bukan? Sama, teknologi lahir juga punya identitas. Contoh yang kamu pegang smartphone. Smartphone yang kamu pegang juga punya identitas. Apa identitasnya? Ada yang tahu? Email. Ya, benar. Nata ya? Yoi. IMEI. Ya, nanti cari kepanjangannya IMEI ya. IMEI. IMEI. Setiap smartphone itu berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kalian juga meninggalkan smartphone di servis itu, harus catat IMEI-nya. Kalau bandel, nakal, service centernya itu ditukar. Kalau kalian nggak paham, ya, itu adalah identitas. Begitu juga PC, personal komputer. Apa nama identitasnya? Kalau tadi smartphone ini, kalau komputer, laptop, notebook, netbook, PC, ada yang tahu?
Nata? Belum, Bu, belum. Belum. Pernah dengar istilah IP address? IP. IP? Yes. Oh, pernah. Nah, Connect wifi. IP. ya. Oh, IP Saya lihat. address. Ya, alamat IP. Apa alamat IP-nya? IP. Apa IP address-nya? Nah, ini dilacak. IP. Ya, siapa pengguna terakhir, di mana, kapan, waktunya sangat real, anak-anak. Hati-hati. Ya. Jadi, dampak negatifnya itu pasti ada, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke. Yang lain sebenarnya bisa dibaca anak-anak ya. Yang poin D, permasalahan dan upaya pemanfaatan teknologi informasi dimulai dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini artinya ada yang siap, ada yang nggak siap, ada yang harus dilatih atau di training namanya. Kalau kalian bekerja nggak bisa menggunakan komputer, atau bukan hanya soal menghidupkan dan mematikan komputer, tetapi mengoperasikan. Ada program yang harus kalian mahir menggunakannya. Bukan hanya program aplikasi, tapi misalnya kan kemarin udah belajar intranet. Setiap perusahaan pasti ada intranet, sebuah sistem di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini harus di-training, diajarkan, dilatih. Lalu etika-etika dalam menggunakan teknologi informasi. Tidak hanya di dunia nyata kalian beretika, kadang di dunia maya nggak pakai etika. Berani berkata-kata kasar, mengumpat, membuli, atau merundung gitu ya. Nggak ketemu orangnya, seenaknya aja kita berbicara. Kalau di dunia nyata, mulutmu harimaumu. Tapi di dunia maya, jempolmu harimaumu. Ya kan? Kita mengetik, kita mengumpat, berkata-kata kasar, menggunakan emoticon juga hati-hati ya. Emoticon itu ada maknanya, ada artinya. Kita nggak tahu ketersinggungan yang terjadi. Nah, ini kalau si korban merasa dicemarkan nama baiknya, merasa terancam, dan dia melaporkan ke pihak yang berwajib, kalian bisa kena hukum. Ya, baik pidana maupun perdata. Nanti Nah, ada yang bilang hati-hati. Nanti ada yang bilang baperan gitu, biasa gitu sekarang, Bu. Iya. Hati-hati juga dalam menyebarkan data dan informasi. Kita harus bertanggung jawab. Menyimpan, salah. Menyebarkan, apalagi juga salah. Menduplikasi, menggandakan. Nah, ini. Kalau informasinya benar, nggak apa-apa. Sama seperti kalian, yang paling umum lah di WhatsApp. Jangan ada informasi tanpa kalian baca, semua informasinya, hanya baca judulnya aja, sudah main sebar, broadcast, gitu ya. Jadi itu juga hati-hati menyebarkan berita bohong. Kemudian ada remaja dan perkembangan teknologi informasi. Remaja, jangankan remaja, anak-anak di Indonesia sekarang sudah gandrung gadget, kegandrungan main gadget. Contohnya apa? TikTok-an gitu ya. Nah, hati-hati. Kalau untuk kesenangan gitu ya, jangan juga terlalu over. Disaring-saring. Oh, masih wajar, bolehlah. Ntar yang nggak wajar mulai ke arah SARA. Ini berbahaya juga. Apa tuh SARA? Bukan nama Suku perempuan agama cantik. ras. Iya benar Nata, suku, agama, ras, antar golongan. Jangan sampai kalian menyentuh SARA. Ini berbahaya. Ya. Nah, komunikasi dalam dunia pendidikan. Baik, kita lanjut. Komunikasi dalam dunia pendidikan. Komitmen dalam pendayagunaan internet dalam pembelajaran.
Ini suara siapa yang masuk ya? Tolong di-mute dulu. Saya belum kelihatan di sini. Waktu kita lagi 5 menit. Jadi internet sekarang sudah mulai diperjuangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Dan selalu diperjuangkan sehingga kalian bisa menikmati kuota baik dari provider maupun dari pemerintah langsung untuk pendidikan. Dan ada juga sumber daya yang memadai dalam pengelolaannya. Sehingga guru maupun siswa semakin aware, penyadaran ya bahwa di masa pandemi ini pemanfaatan TIK itu tidak sederhana, bukan? Harus ada perangkat sudah lengkap, sinyal gitu ya, yang memadai, kuota, dan seterusnya. Baik, kita lanjut anak-anak di dampak ya. Waktu kita 4 menit lagi. Dampak itu akibat. Ini poin penutup ya. Kalian boleh unduh nanti materi ini. Kalau mau ditanyakan silakan. Dampak positif. Nah, dampak positif dari sosial media menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar dengan jejaring sosial. Pernah nggak kalian ketemu teman di media sosial, ketemu saudara yang jauh di media sosial? Pernah tidak? Jadi manfaatnya luar biasa sekali media sosial, ya. Penyebaran informasi lebih mudah. Seperti saya menyebarkan, seperti kemarin membagikan flyer bahwa hari ini akan ada pembelajaran tatap muka via Zoom, hanya di satu grup saja sudah bisa dibaca oleh 32 anak di setiap kelas. Itu dampak positif. Jangan lupa dampak negatifnya juga ada. Dampak negatif media sosial yang bisa muncul adalah berkurangnya kemampuan sosial. Kalau dia media sosial, tapi kita kurang berinteraksi di dunia nyata, itu maksudnya. Media sosial digital akan mengurangi aktivitas kita di dunia nyata. Secara ketemu orang kita jadi malu, jadi takut, bicaranya terbatas. Tapi kalau di media sosial, wah, pinter banget ngomongnya, pinter banget komentarnya, pinter banget ya mencari kelemahan dan kekurangan orang, kan gitu. Berani. Tapi di dunia nyata, mau menatap mata, mengangkat kepala aja ragu-ragu. Kan gitu ya. Ada loh juga siswa yang ketemu guru di dunia nyata, wah langsung belok kanan atau belok kiri. Lupa menyapa, nggak mau lihat, buang muka, gitu. Sering. Ada yang di media sosial, wah, gencar, ya, menyapa guru, berkomentar pada guru, orang yang lebih tua, atau ke teman-temannya berkata-kata yang tidak wajar. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Hormat, santun itu tetap baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, untuk tugas ya anak-anak dan Nansen online nanti saya share di Google Classroom ya, agak siang karena saya masih ada Zoom dengan kelas 8 GHIJK dan kelas 7. Jadi mohon bersabar. Nanti saya share di Google Classroom. Absen ditutup sampai jam 12 malam nanti. Ya, untuk tugas minggu depan, kalian persiapkan satu media sosial. Ya, kalian bergabung membuat media sosial apapun itu, nanti screenshot